Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 30, baris yang paling bawah, yang syair, nazom. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkilan. Ammal mu'ilu, adapun orang yang memiliki tanggungan keluarga. Al mu'ilu, orang yang memiliki tanggungan keluarga. Adapun orang yang memiliki tanggungan keluarga, fala yajuzu, maka tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Failnya qu'uduhu, duduk-duduk saja. Duduk-duduknya dia. Maksudnya duduk tidak berusaha. An maksabin, meninggalkan berusaha. An maksabin, meninggalkan mencari nafkah. Jadi orang yang punya tanggungan lalu dia duduk-duduk saja, meninggalkan mencari nafkah, meninggalkan bekerja, li'iyalihi, untuk keluarganya, mutawakkilan, dalam keadaan bertawakal. Mutawakilan, dalam keadaan bertawakal. Kenapa kamu nggak kerja? Saya bertawakal kepada Allah. Kalau Allah kasih rezeki, ya dikasih. Anak-anak juga gitu. Kalau Allah kasih rezeki, pasti anak-anak juga makan. Maka orang yang tidak bekerja seperti itu, padahal tanggungan keluarganya ada, itu malah diharamkan oleh Allah. Tidak boleh, malah berdosa. Tapi kalau dia sendiri, maka hukumnya boleh atau sunnah. Dia sendiri masih muda, belum nikah, kerjanya nolongin orang, kerjanya sholat, kerjanya beraktivitas apa saja, lalu nggak ada yang ngasih, dia tetap tahan, maka itu dianjurkan seperti itu, bermanfaat buat orang. Atau misalkan dia sendiri sebatang kara, anak-anak udah pada gede, dia nggak punya tanggungan apapun selain dirinya sendiri. Kemudian anak-anak suka pada ngirimin. Maka kalau dia buka dagangan, buka toko, padahal uangnya lebih dari cukup, maka ini adalah penurunan derajat di sisi Allah. Jadi anak-anak pada ngirimin. Lalu dia uangnya lebih. Buat sedekah ada, buat beraktivitas ada, buat ke pengajian ada. Dia malah lebih. Buka toko, lalu jaga toko, kemudian dia, saya mau mandiri, tidak mau tergantung kepada anak-anak. Maka ini adalah penurunan derajat di sisi Allah. Tapi kalau kita, harusnya kan dia udah duit ada, buat sedekah ada, buat ini ada, buat ini ada, urusan dia ngaji, doain anak-anak, banyakin ibadah, beraktivitas, silaturahmi, dan lain sebagainya. Nah itu namanya orang yang sendiri. Orang yang sendiri sudah dapat tanggungan dari Allah lewat anak-anak, maka dianjurkan sebaiknya itu sudah tawakal aja kepada Allah, isinya ibadah, doain anak-anak, maka itu lebih bagus. Termasuk diantaranya orang yang sendiri, juga orang yang belum nikah, lalu dia memilih tidak berusaha, artinya dia nolong orang, melakukan kebaikan-kebaikan, itu pun hal yang bagus. Nah, orang yang berkeluarga, lalu dia memilih tidak berusaha, sholat aja kerjaannya,
lalu menganggap rizkinya ditanggung oleh Allah, maka ini adalah kesalahan. Jadi orang yang berkeluarga punya tanggungan, maka dia harus berusaha mencukupi kebutuhan keluarga di samping dia bertawakal kepada Allah. Jadi usaha tidak mengurangi tawakal kepada Allah. Kita lanjutkan. Haza ini adalah muqabilu qaulihi, bertentangan dengan perkataan musannif mutajarridan, yaitu kalimat mutajarridan ketika sendiri. Kalau ini kan mu'ilan, memiliki tanggungan. Mutajarridan artinya sendiri. Yaitu ma apa-apa zakaro yang telah disebut oleh musannif min kaunit tawakkuli, dari adanya tawakal. Adanya tawakal maksudnya adanya tawakal, tarkul kasbi, meninggalkan usaha usaha mencari nafkah. Al kasbi adalah usaha mencari nafkah. Kama alimta, sebagaimana yang telah kamu ketahui. Jadi orang yang sendiri tidak punya tanggungan apa-apa, maka diperintahkan, disunahkan oleh agama itu tidak usah memikirkan besok makan apa, tapi isilah dengan kegiatan-kegiatan positif, yaitu beribadah kepada Allah diantaranya, dan banyak menolong orang. Itu dirinya itu terserah Allah. Itu kalau sendiri, itu bentuk tawakalnya seperti itu. Tapi kalau punya keluarga, punya tanggungan, punya yang harus dicukupi, maka bentuk tawakalnya adalah tetap berusaha, lalu dia tawakal kepada Allah. Kama alimta, sebagaimana yang telah kamu ketahui, ma'muran bihi, diperintahkan. Iza kana mutajarridan, jika dia itu sendiri, diperintahkan untuk meninggalkan usaha jika ia sendiri. Jadi ini kebalikan dari yang kemarin. Amma iza kana mu'ilan, adapun jika orang itu mu'ilan, memiliki tanggungan keluarga, fala yajuzu, maka tidak boleh, lahu bagi orang tersebut, apa yang tidak boleh, ku'uduhu duduk saja, anil kasbi, meninggalkan usaha mencari nafkah, li'iyalihi, untuk keluarganya. Jadi jika orang tersebut punya anak, punya istri, atau salah satunya punya istri yang harus dinafkahi, maka dia harus bekerja. Atau punya anak, dia harus bekerja. Atau punya anak dan istri apalagi banyak, maka dia harus pergi bekerja dan tetap bertawakal kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan bertawakal kepada Allah, tetapi mengandalkan usaha saja tidak boleh. Usaha lalu menganggap kalau saya nggak kerja, maka saya nggak makan. Itu pun salah. Yang benar adalah saya bekerja karena perintah Allah, lalu yang memberi makan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'iyalihi, untuk keluarganya, hala kaunihi, adanya dia, keadaan adanya dia, mutawakkilan, bertawakal. Sya'na rabbahum, roknya kelebihan. Sya'na rabbahum, kemurahan dari Tuhan mereka, bertawakal karena kemurahan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'an yadkhulal bawadi, dengan dia masuk ke dalam tanggungannya. Wa yatsrukahum, meninggalkan mereka tanggungan, anak-anak dan keluarga. Au yaquda, atau dia duduk, anil ihtimami, meninggalkan memperhatikan, bi amrihim, perkara keluarga mereka, li'annahu, karena sesungguhnya dia, yafdi ila hilakihim, menuju kepada kehancuran keluarganya. Jadi kalau dia duduk-duduk saja dengan alasan bertawakal, itu sama saja dengan menghancurkan keluarga, dan itu dilarang oleh agama. Fayakunu, maka dia menjadi
muakhizon disiksa oleh Allah, bihim disebabkan keluarga, fala yumkinu lahu hina izin, maka tidak mungkin bagi dia hal ketika itu illa kecuali tawakkalal muktasibi, bertawakal seperti orang yang berusaha. Jadi ada orang yang punya keluarga lalu kerjaannya hanya sholat ke masjid, lalu nggak mau usaha, punya tanggungan banyak, lalu dia kerjaannya hanya ke masjid ibadah, lalu dia bertawakal. Maka ini adalah konsep yang salah. Yang benar adalah dia usaha, lalu dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkala bertawakal al-muktasibu. Itu tadi al-muktasibu. Orang yang berusaha. Jadi tidak ada jalan lain selain bertawakal, tetapi bertawakalnya orang yang berusaha. Di sini dicontohkan katawakkuli Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti bertawakalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu berdagang, tidak uncang-uncang kaki, meskipun dia sahabat Rasul, tetap dia berdagang, tetap dia berusaha, lalu urusan dagangannya dia pasrahkan kepada Allah. Saya dagang, setelah itu terserah Allah mau ngasih untung atau tidak. Lalu Allah memberikan keuntungan yang besar kepada Abu Bakar As-Siddiq karena dia meneladani Rasulullah, yaitu jujur di dalam berdagang. Dia jujur di dalam berdagang, urusan dia dagang. Lalu laku nggak laku dia nggak pikirin. Yang dia pikirin adalah dagang ini bagian dari ibadah kepada Allah. Lalu Allah kasih keuntungan yang besar. Nah itu contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'a khurujihi, disertai keluarnya dia, lil kasbi, untuk berusaha mencari nafkah. Nah titik. Jadi kesimpulannya adalah orang yang sendiri disunahkan tidak usah usaha, tapi bukan tidak berusaha malas-malasan, bukan, tapi isinya ibadah dan melakukan hal-hal yang positif. Itu kalau dia itu sendiri, baik itu sendiri masih muda meskipun ataupun sendiri sudah tua. Ya. Tetapi ketika orang tersebut punya tanggungan, maka bertawakalnya adalah tetap berusaha lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tanbihun, peringatan. Peringatan ini boleh disebut dengan catatan. Halil afdolu, apakah yang lebih utama? Al-iktisabu, mencari nafkah, atau at-tawakkulu, atau bertawakal. Maksudnya bertawakal yaitu al-kaf wal i'radu, berpaling dan meninggalkan, anil asbabi, sebab-sebab memperoleh rizki, i'timadan, karena berpegang, alallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Seseorang itu bertawakal kepada Allah, pasrah segalanya kepada Allah, atau dia berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal. Jadi itu pilihannya. Nah, dijelaskan di dalam kitab ini, fihi salah satu aqwalin, terhadap pendapat tersebut terhadap masalah tersebut ada 3 pendapat ulama. Jadi ada 3 pendapat ulama, apakah orang tersebut bertawakal atau mencari atau berusaha. Ada 3 pendapat ulama. Al-awwalu, yang pertama, annat tawakkula, bahwa bertawakal itu afdolu, lebih utama. Ini pendapat pertama. Bukan boleh kita ambil, boleh tidak, karena ini pendapat ulama. Yang pertama, pendapat pertama, tawakal itu lebih utama. Artinya nggak usah kerja, isinya ibadah kepada Allah, itu lebih utama. Li'annahu, karena hal itu, bertawakal itu
halu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu bertawakal kepada Allah 100%. Wa halu ahli suffati, dan keadaan ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang kerjanya ibadah di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi Madinah. Dia ibadah kepada Allah. Lalu di mana makannya? Ada yang ngasih. Jadi ada yang ngasih dan dia tidak berharap dikasih. Jadi kalau masih berharap dikasih, mendingan usaha. Jadi dia nggak berharap dikasih. Kalau sama sekali satu hari nggak ada yang ngasih, dia puasa atau hanya minum air putih. Nah itu ahlus suffah, ada yang seperti itu di zaman Rasul. Nah orang yang jadi pendapat ini adalah tawakal lebih utama karena itu keadaan Rasul dan keadaan ahlus suffah. Asani yang kedua, pendapat kedua, al-iktisabu afdolu, mencari nafkah itu lebih utama. La lijam ilmali, bukan untuk mengumpulkan harta. Jadi mencari nafkah lebih utama, tapi dengan catatan tidak mengumpulkan, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta. Wa'tiqada, dan tetap berkeyakinan annahu, bahwa Allah lah yajlibu, yang mendatangkan ar-rizqa, rizki, wa yajurru, dan menarik an-naf'a, kemanfaatan. Jadi yang bisa memberi manfaat itu Allah, yang memberikan rizki adalah Allah. Dia tetap harus berkeyakinan seperti itu, lalu dia berusaha. Nah ini pendapat yang kedua. Bahkan li'annahu minan nawafili, itu termasuk ibadah sunnah allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan. Fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, wabtahu min fadlillah, carilah karunia Allah. Pendapat ketiga itu insyaallah pertemuan berikutnya, agak panjang. Kebetulan tiba-tiba batuk mendadak. Demikian. Jadi kesimpulannya adalah kondisi kita, kalau kondisi kita ini bukan waliullah, kita tetap usaha. Apalagi punya tanggungan, kita tetap usaha, lalu tetap